135. Penerjemah, Rainbow Turtle. Aku secara refleks bertanya pada Yo Jong-hyuk, apakah kamu kenal orang-orang ini? Hanya satu dari mereka. Yo Jong-hyuk tahu gereja keselamatan. Yah, dia akan bertemu mereka di regresi kedua. Saya juga akrab dengan gereja keselamatan. Menurut novel aslinya, gereja keselamatan adalah kelompok yang sepenuhnya meninggalkan stereotip kata keselamatan. Tidak ada keselamatan di akhirat. Petik 2. Khotbah pertama gereja keselamatan dimulai dengan ini. Yang paling penting adalah cerita dan, hari ini, adalah apa yang kita butuhkan untuk membebaskan diri. Pada pandangan pertama, doktrin mereka tidak memiliki masalah. Ini memberi arti penting bagi masa kini, bukan masa lalu atau masa depan. Itu adalah kisah yang saya dengar berkali-kali bahkan sebelum kehancuran datang. Gereja keselamatan menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami sambil memimpin pasukan yang sangat besar. Gajah-gajah membuat teriakan keras adalah gajah duri gurun kelas 7. Ada seseorang di antara orang-orang yang bisa menjinakkan gajah. Oh. Gereja keselamatan. Inkarnasi bersorak pada penampilan yang indah. Saya sedikit gugup. Gereja keselamatan sudah muncul. Seseorang mengintervensi di masa depan yang saya tahu. Itu juga kehadiran yang sangat kuat. Saya mendengar suara dari gajah di depan. Inkarnasi muda. Gereja keselamatan telah datang. Kami akan membebaskan Anda dari skenario. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, para anggota keselamatan merentangkan tangan mereka menuju inkarnasi. Beberapa inkarnasi muncul. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan pembebasan dari skenario? Secara harfiah apa yang saya katakan? Saya akan memberi Anda kebebasan dari skenario. Petik 2. Kata-kata itu masih sulit dipahami tetapi pantas untuk menggoda inkarnasi. Pembebasan, kebebasan. Beberapa inkarnasi disiapkan tetapi bagi sebagian besar inkarnasi yang dipaksa masuk ke tempat ini, itu adalah kata-kata manis. B. Bisakah kita menjadi lebih kuat jika kita memasuki gereja keselamatan? Beberapa inkarnasi sudah diyakinkan sementara yang lain lebih berhati-hati. Mereka percaya pada kekuatan langsung dan bukan kata-kata samar tentang keselamatan. Lebih kuat, sebuah bayangan bergerak di tandu di atas gajah. Jenis kelamin suara tidak dapat diidentifikasi. Menurutmu apa kekuatan itu? Gazes berfokus pada pria yang mengajukan pertanyaan asli dan dia tergagap dengan wajah merah. Ya, kekuatan adalah menjadi kuat. Atau memiliki keterampilan yang kuat. Bukankah itu artinya? Petik 2. Kekuatan yang kuat dan keterampilan yang kuat. Sesuatu seperti ini. Kekuatan sihir perlahan membentang dari tandu dan membentuk telapak raksasa. Itu adalah manifestasi kekuatan sihir. Sebuah teknik yang dapat digunakan oleh seorang pengungsi yang kembali sedang dilaksanakan oleh inkarnasi belaka dalam skenario. Rasi bintang, penjara Golden Headband, memusuhi, telapak tangan. Telapak tangan besar yang luar biasa menutupi langit dan jatuh ke arah pria itu. Wah! Semua orang berteriak pada sihir yang luar biasa. Saat telapak tangan menutupi inkarnasi, itu berubah menjadi angin dan menghilang. Aliran udara yang hangat dan lembut mengelilingi inkarnasi. Kamu mengejar hal-hal yang cepat berlalu. Kekuatan dan kelemahan adalah semua gambar yang dibuat oleh cerita. Petik 2. Tirai tandu diangkat dan sesuatu muncul. Seperti matahari yang cerah terbit, cahaya dipancarkan dari seluruh tubuh. Itu seperti dewa yang turun ketika cahaya mendarat di tanah. Kemudian saya menyadari sesuatu. Saya tidak berpikir bahwa, pemimpin keselamatan, yang saya tahu sudah masuk ke dalam skenario. Inkarnasi yang meminta kekuatan ragu-ragu dan membuka mulutnya. Apa itu? Bisakah aku menjadi lebih kuat jika aku berada di bawahmu? Tuan Gereja Keselamatan berbicara dengan senyum penuh belas kasihan. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makhluk hidup yang miskin terperangkap dalam tumpukan waktu. Anda sekarang sedang dibohongi oleh cerita itu. Tangan pemimpin keselamatan menyentuh dahi inkarnasi. Katakan padaku, siapa yang mengilhami Anda untuk menjadi kuat? Mengapa Anda ingin menjadi lebih kuat? Petik 2. Inkarnasi membuka mulutnya seperti kesurupan. Itu, menjadi kuat, bisa bertahan hidup. Apa artinya bertahan hidup? Untuk bertahan hidup, adalah untuk bertahan hidup, menjadi lebih kuat dan hidup. Petik 2. Itu diulang seperti lagu konyol. Namun, mungkin ini adalah jawaban yang paling jujur. Pemimpin keselamatan bertanya, apakah itu hidupmu? Apa? Jika kamu hidup sepanjang hari untuk menjadi lebih kuat, di mana hidupmu? Seolah menyadari sesuatu yang seharusnya tidak dia sadari, tubuh inkarnasi bergetar. Hidupku adalah, ya. Air mata mengalir dari mata pria itu. Pria itu terus menangis tanpa memahami arti air matanya. Setiap kali seorang manusia menghadapi emosi yang tidak dapat dipahami, mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan jawaban. Semua orang yang menonton adegan itu merasa sangat terhibur. Seolah-olah mereka telah menunggu seseorang untuk memperbaiki situasi. Pemimpin keselamatan menghapus air mata pria itu dan beberapa orang menghela nafas. Ini adalah jebakan dari kisah ini. Saya melihat ke atas ke udara dan para Dokkaebi tampaknya mendengarkan dengan penuh minat. Pemimpin gereja keselamatan menyatakan, jangan dimakan di masa depan. Setiap kata terselip di hati inkarnasi. Jangan tertipu oleh keselamatan akhirat yang akan datang suatu hari nanti.
Semua inkarnasi yang baru saja memasuki skenario menyaksikan terpesona. Apakah mereka memahaminya atau tidak memahaminya, kata-kata itu menjadi suara yang merasuki hati semua orang. Pemimpin keselamatan terus berbicara, keselamatan ada di sini sekarang dan disinilah seharusnya Anda berada. Hidup dan lindungi masa kini. Kembalikan harga diri manusia tanpa dimakan di masa depan. Berjuang di sini, lalu tinggalkan diri Anda dengan cerita baru. Ini adalah satu-satunya cara untuk dibebaskan dari skenario. Petik 2. Sangat indah untuk didengar. Setidaknya, jika orang itu mengatakan itu bukan pemimpin gereja keselamatan. Saya melihat Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk juga menarik keluar pedang. Ada niat membunuh yang ganas di wajahnya. Ini adalah cara yang bagus untuk melatih unit bunuh diri dengan omong kosong yang luar biasa. Pemimpin keselamatan berbalik pada kata-kata Yo Jong-hyuk. Saat mereka mengunci mata, Yo Jong-hyuk menuntut, kamu lebih baik mematikannya dan pergi, pemimpin keselamatan. Kamu. Gelombang udara yang luas tampaknya merambah ke sekeliling dan pemimpin keselamatan mulai perlahan-lahan terbang ke sisi ini. Orang yang memakai gagra dan terbang di langit mengeluarkan suasana eksotis seperti peri. Pemimpin gereja keselamatan berseru, Yo Jong-hyuk. Mengapa? Senyum indah menyebar di wajah pemimpin keselamatan. Yo Jong-hyuk, apakah Anda tahu sudah berapa lama saya mencari Anda? Petik 2. Dia lebih kuat dari inkarnasi yang saya temui sebelumnya. Menurut novel aslinya, itu harus lama sebelum orang ini muncul. Jadi, saya tidak siap untuknya. Aku diam-diam mengaktifkan daftar karakter. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Ada terlalu banyak informasi tentang orang ini. Daftar karakter dikonversi ke daftar ringkasan. Kemudian sebuah pesan yang saya lihat untuk pertama kalinya muncul. Masih ada terlalu banyak informasi relevan tentang orang ini. Daftar karakter akan mencoba merangkumnya kembali. Ringkasan informasi telah gagal. Informasi yang relevan dari orang tersebut tidak dapat diringkas. Itu konyol. Tidak mungkin meringkas informasi tersebut. Saya berpikir sejenak sebelum mengubah pengaturan hanya menjadi atribut pertama orang tersebut. Pengaturan daftar ringkasan telah diubah. Plus. Ringkasan daftar karakter. Nama, Nirvana Moebius. Atribut, Reincarnator Legenda. Plus. Aku merinding saat aku mendapatkan informasi itu. Sial, itu benar-benar dia. Cara ketiga untuk bertahan hidup di dunia yang hancur. Orang di depan saya adalah metode ketiga. Reinkarnator, Nirvana. Manusia yang bukan manusia. Yo Jong-hyuk. Itu adalah suara gembira. Saya melihat pria itu mendekat dan telapak tangan saya menjadi basah karena tegang. Pola pikir orang ini berbeda dari manusia biasa. Tidak peduli seberapa banyak saya membaca Ways of Survival, ada batas bagaimana saya bisa memanfaatkannya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Nirvana tersenyum cerah dan membuka lengannya. Yo Jong-hyuk, jadilah satu dengan saya. Petik 2. Pada saat ini, saya mengerti bagaimana saya bisa menggunakannya. Nirvana ingat dengan jelas saat pertama dia terbangun di dunia ini. Lucunya, Nirvana adalah kumbang penyelam. Petik 1. Begitu dia membuka matanya, Nirvana dimakan oleh seekor katak. Dalam kehidupan selanjutnya, Nirvana terlahir sebagai katak. Itu bukan kehidupan yang mudah. Dalam kehidupan itu, ia dimakan oleh ular derik dan mati. Nirvana menjadi ular dari kehidupan setelah itu. Setidaknya aku bisa makan kodok. Dalam kehidupan itu, Nirvana terbunuh oleh anaconda. Dalam kehidupan selanjutnya, Nirvana terlahir sebagai anaconda. Aku akan memakan semua ular. Dalam kehidupan itu, Nirvana berevolusi menjadi monster yang kuat. Segera setelah itu, ia mengalami krisis diburu oleh manusia. Manusia dibutakan oleh hadiah yang melukainya dan Nirvana menderita luka-luka hebat. Di ambang kematian, Nirvana bersembunyi dari para pemburu di hutan. Namun, dia diperhatikan oleh manusia. Petik 2. Kamu terlihat terluka. Mengapa? Manusia tidak menyakitinya. Pria itu merawat luka-lukanya dan kemudian melepaskannya ke hutan. Nirvana tidak bisa memahami kebaikan tetapi dia ingat tangan pria ini untuk waktu yang lama. Kemudian Nirvana dilahirkan sebagai manusia. Rasi bintang, Mandalas Protektor, sedang mengamati hidupmu. Nirvana tahu seseorang mengawasinya. Dia kemudian menyadari bahwa itu disebut konstelasi. Sejak itu, Nirvana terus terlahir sebagai manusia. Ia menjadi petani yang sangat baik dan kemudian menjadi orang yang memimpin para petani. Dia menjadi seorang prajurit dan kemudian seorang guru pedang dihormati oleh tentara. Dia adalah seorang budak dan seorang bangsawan yang membantai para budak. Dia mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya dan menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dia melewati banyak skenario. Kemudian dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya makhluk istimewa di alam semesta ini. Hanya aku yang bereinkarnasi dengan semua ingatanku. Fakta ini membuatnya sangat kesepian. Dia kesepian sehingga dia lebih menikmati hidup. Dia hidup seolah-olah dia tidak akan pernah bisa bertahan lagi. Hanya sekali dia hidup seperti dia memiliki satu kehidupan. Dia mengajar orang lain bagaimana dia hidup. Lalu dia selamat sendirian. Suatu hari, dia menerima pesan. Kamu terjebak dalam roda besar waktu. Sirkuit reinkarnasi Anda tergantung pada roda waktu.
Rasi Bintang, Mandalas Protektor, merasa kasihan dengan nasibmu. Anda berpartisipasi dalam skenario Planetary System 8612. Nirvana menemukan seseorang. Yo Jong-hyuk. Untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang mengulang hidup mereka. Bentuknya berbeda tetapi dia masih terikat pada roda keabadian. Kamu seperti aku. Hanya ini yang memungkinkan Nirvana menerima keselamatan yang luar biasa. Di alam semesta yang luas ini, ada seseorang yang memahaminya. Aku gagal dalam kehidupan masa laluku. Waktu ini akan berbeda. Petik 1. Pemimpin keselamatan mendekati Yo Jong-hyuk dan berteriak, Yo Jong-hyuk. Nirvana memperhatikan Yo Jong-hyuk dan lebih banyak tertawa. Nirvana telah menunggu hari ini sejak dia memasuki waktu Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, jadilah satu dengan saya. Petik 2. Berhenti dengan omong kosong itu. Sebelum aku membunuhmu. Petik 2. Nirvana menertawakan sikap Yo Jong-hyuk. Dia sangat bosan bahkan ini terasa lucu. Kamu pura-pura membenciku, tetapi kenyataannya, kamu menginginkanku lebih dari orang lain. Anda membutuhkan kekuatan saya. Petik 2. Terakhir kali Nirvana merusak pekerjaannya tetapi kali ini akan berbeda. Nirvana terus berteriak, aku akan membantumu. Apakah Anda lupa kegagalan terakhir Anda? Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Saya akan membebaskan Anda dari roda. Petik 2. Aku tidak butuh orang sepertimu. Apa? Nirvana bertanya dengan suara suram dan Yo Jong-hyuk melirik ke sisinya sebelum berbicara lagi. Aku sudah punya teman.